Hari ini saya berbicara tentang keluarga yang hidup yang dituntun oleh Roh Kudus. Ini penting penting dalam hidup kita. Hidup kita ini dituntun oleh Roh Kudus. Selain kita belajar firman Allah, selain kita berdoa, maka satu pribadi yang tidak bisa lepas dari hidup kita adalah hidup yang dituntun oleh Roh Kudus. Saudara, ketika Anda rajin ke gereja, komitmen dalam ibadah, itu semuanya rutinitas. Keluarga itu juga rutinitas. Bekerja, berkarir, apapun profesinya. Baik sebagai seorang pendeta seperti saya ini, maupun sebagai seorang guru, wirausaha, semuanya rutinitas. Keluarga juga rutinitas. Nah, kalau kita jalani rutinitas ini secara konsisten terus menerus, maka ada titik tertentu kita akan mengalami yang namanya kejenuhan. Betul? Saudara, kalau kita melihat artis-artis kita, kalau kita melihat para artis, aktor, mereka ini orang-orang yang hebat, memiliki popularitas yang luar biasa, ya, punya prestasi yang luar biasa. Prianya ganteng, wanitanya cantik. Begitu diwawancarai televisi, mereka saling memuji bahwa pasangannya ini memang tidak pernah ditemukan sebelumnya, karena dia pribadi yang istimewa. Tapi kita melihat paling lama 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, maka mereka pun berpisah. Dan baru-baru ini saya baca Google, ada berita presiden dunia yang pernah memimpin dunia, ya, keluarga Barack Obama, sekarang juga ini sedang proses perceraian kalau tidak salah. Dan saat ini penghambat mereka hanya satu, karena ada harta yang masih sengketa sehingga proses pengambilan tidak bisa berjalan dengan baik. Kalau kita lihat Barack Obama ini pemimpin dunia, artinya sudah ada di puncak kejayaan, puncak daripada karirnya, di mana semua orang menginginkannya. Tetapi saudara, kalau hari ini media memberitakan mereka akan bercerai, satu hal, karena apa? Terjebak dalam sebuah rutinitas. Makanya anak-anak muda, ini masih muda-muda baru tamat SMA, jangan terjebak masalah cinta, ya. Karena hidup ini gak cukup dengan cinta. Ini kan masih muda-muda, Chelsea, semua sebaya-sebaya. Kita membutuhkan yang namanya dituntun oleh Roh Kudus. Ketika suami istri konflik, mereka gak butuh nasihat, mereka tahu gak boleh kok. Mereka sudah tahu tuh, memaki-maki suami itu gak boleh. Suami istri tahu menghina istri itu gak boleh. Anak maki-maki orang tua juga udah tahu itu gak boleh, gak pantas. Dan pada waktu mengalami konflik itu mereka gak butuh nasihat.
mereka membutuhkan pewahyuan. Dan pewahyuan itu pada waktu Roh Kudus menuntun setiap kita. Amin. Jadi kita butuh Roh Kudus. Makanya dalam setiap ibadah-ibadah rindukan Roh Kudus. Berdoa, kalau ada nyanyi gitu loh. Gak usah jadi. Sampai hari ini dari saya kenal Tuhan sampai saya menjadi pemimpin pujian, sampai saya di pengkhotbah, selalu saya bernyanyi dengan antusias. Nyanyi, nyembah. Mungkin suaramu seperti ember yang bercanda masalah. Karena Tuhan tahu hati kita. Amin. Kau tahu hatiku Tuhan, Kau tahu rinduku Tuhan, Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku di tanganmu Tuhan. Dalam setiap langkahku, dalam setiap jalanku, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Tuhan tahu hati kita. Ada dulu teman saya, sama-sama kami di pemuda remaja. Saudara, kalau dia nyanyi, benar-benar gak masuk di musik. Serius. Namanya Lukas Makmur, namanya Mama Keren. Nah, kadang-kadang kalau di rumah doa, saya main gitar, dia main pujian, mesti saya dulu yang cerna. Kalau enggak, saya duluan masuk nyanyi, baru dia nyanyi. Tapi Anda tahu, dia punya pujian yang bagus. Begitu nyanyikan satu lagu aja di depan mimbar, orang semua dijamah oleh Tuhan. Kadang-kadang cuma satu lagu dalam ibadah. Makanya praktik BL harus tahu ini. Tidak harus berpatokan 5 lagu, 2 lagu lambat, 2 lagu cepat, 1 lagu untuk persembahan. Kalau ada kolektor, perpuluhan. Lalu 1 lagu untuk masuk firman Tuhan, 1 lagu penyembahan sampai khotbah juga masalah. Saudara, 1 lagu nyanyikan. Saya ingat lagunya dulu, selalu andalan. Sebab Tuhan baik. Itu hampir setiap cabang kami bersama-sama itu dinyanyikan. Kenapa? Cuma itu dia mahir lagunya. Ya. Jadi sebetulnya waktu itu lulus jadi WL. Ya karena kasih karunia, saya rekomendasi aja waktu saya tanda tangani, saya kirim ke ketua departemen, lolos. Saya beri kesempatan. Tapi sekarang ini saudara, dia menyanyikan itu luar biasa mantap. Suaranya tetap fals, tapi suasana ketika dia menyanyikan, orang bisa terjamah, orang bisa terpesona oleh karena apa? Ada kuasa Roh Kudus. Ini harus penting. Dan sampai hari ini beliau melayani. Sekarang sih bukan di pujian lagi, beliau sudah pengkhotbah. Bayangkan kalau segi kemampuan, pada waktu beliau itu masuk pendidikan, karena kalau kita itu walaupun sudah SPH, kalau di HIPI ada sekolah lagi. Saudara, ketika ujian jadi pendeta pembantu, itu pun gak lulus. Mesti saya luluskan dulu ke sana. Saya kantor ke BPD, saya sebagaimana supaya ini lulus. Training lagi. Artinya kemampuan intelektual pun juga terbatas. Tapi ketika orang yang menurut kita ini tidak punya apa-apa, justru dipakai oleh Tuhan luar biasa. Sekarang dia kerja di CBN dan melayani di salah satu cabang GBI. Dipakai Tuhan luar biasa. Kenapa saudara? Karena dia tahu dia nggak mampu, dia suaranya fals, dia tahu diri.
dia hafal lagu itu 1 minggu. Bagaimana cara supaya jangan fals? Nah, yang jadi bahaya itu kalau seseorang merasa mampu, nah itu tidak butuh Tuhan, karena sudah terbiasa. Jadi saudara kasih Tuhan, kita perlu hidup dituntun oleh Roh Kudus. Kita baca Alkitab kita dalam Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-17 sampai yang ke-21. Bagi yang bawa Alkitab, baca Alkitabnya, tapi kalau nggak bawa Alkitab, baca di layar. Efesus 4 ayat 17. Sebab itu katakan, dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Dalam ayat ini, sesuai dengan ayat bacaan kita hari ini, kita mendapatkan prinsip bahwa orang atau keluarga yang penuh dengan Roh Kudus memiliki ciri-ciri. Ada 4 ciri-cirinya. Yang pertama, mengerti kehendak Allah. Kata mengerti kehendak Allah. Katakan pada diri, mengertilah kehendak Allah. Ini penting. Hari-hari ini gelombang PHK melanda dunia. Dan Bumi Putra juga memPHK karyawan yang begitu banyak sampai Wakil Menteri Tenaga Kerja harus mendatangi ke sana supaya pesangon mereka keluar karena kehabisan dana. Saya juga baca di Google, Pizza Hut akan angkat kaki dari Indonesia. Dan bukan hanya Indonesia, tapi juga dunia. Nah, kalau dunia ini dilanda dengan krisis ekonomi, maka mengakibatkan pengangguran besar dan kejahatan juga meningkat. Jangan enak-enak Anda masih kerja, Anda harus berdoa. Oh Pak, saya perusahaan saya aman, sekolah saya aman, oh semua aman. Ingat waktu COVID, pegawai negeri pun juga gaji dipotong. Betul enggak? Saya nggak tahu di sekolah swasta enggak ya. Teman-teman saya, gaji mereka itu dipotong 50%. Dana hibah yang dialirkan ke instansi keagamaan itu dipotong juga 50%. Saudara, salah satu dampak pada waktu itu teman saya, seorang kontraktor, mengeluarkan uang 1 juta, 5 juta itu udah gampang, kayak daunan. Tapi pada waktu pandemi, apa yang terjadi? Uang 300.000 saja harus berguna, dan mereka harus pindah dari satu rumah ke rumah sampai tidak punya apa. Oleh karena itu saudara, yang kita lakukan ke depan ini dalam keadaan yang tidak pasti, kita butuh yang namanya kehendak Allah.
ajarku mengenalmu, bawaku lebih mengenalmu, yang kurindu ajarku mengenalmu. Makanya kalau ada bassnya kurang pas, nggak usah pakai drum kali ya, supaya karena nggak sinkron dengan teman. Nah, jadi Roh Kudus menyadarkan kita akan pentingnya memahami kehendak Allah. Tentu juga bagaimana cara kita mengetahuinya. Itu pekerjaan Roh Kudus. Setelah mengerti atau memahami, kita diberi kekuatan untuk hidup di dalam kehendak tersebut. Jadi bukan sekedar mengerti, bukan sekedar memahami, tapi juga Tuhan berikan kemampuan kita untuk hidup di sana. Ini yang mesti lakukan ke depannya. Jadi hari ini tepatnya hari Pentakosta ke-50. Kenapa dibilang ke-50? Karena 40 hari Yesus bangkit dari antara orang mati, lalu kemudian 10 harinya naik ke surga, digabung menjadi 50 hari. Makanya disebut Pentakosta ke-50. Ke-50 hari prosesnya. Nah, pada waktu itu para murid berkumpul di sebuah tempat. Satu hal yang mereka lakukan, mencari kehendak Tuhan. Jadi hari-hari ini kita harus mencari kehendak Tuhan. Dan puji Tuhan saudara, ke depan ini kita sudah punya rumah doa. Gratis lagi. Doa semalaman juga kita bisa adakan di sana. Buat apa saudara? Bukan apa-apa, kita harus mencari kehendak Tuhan. Saya terbatas memperhatikan saudara. Bahkan mungkin ketika ada dalam kesusahan, paling saya katakan, ayo kita sama-sama berdoa. Ya. Bahkan ketika saya mampu menolong saudara, itu pun terbatas adanya. Tapi pada waktu kita masuk di rumah doa mencari kehendak Tuhan, maka apa yang kita perlukan memang kita tidak peroleh dengan mudah, tapi kita mendapatkannya dengan cara yang unik. Dengan cara yang unik. Itu doa. Anda terbatas. Saya sudah banyak ketemu pengusaha-pengusaha yang hebat-hebat. Mereka juga menangis melihat keadaan mereka. Karena keadaan dunia yang tidak ada kepastian. Dan kita sedang ada di situ. Orang tamat kuliah bingung mau kemana. Tapi kalau mengerti kehendak Tuhan, Anda gak bingung mau kemana. Karena tangan kita, tangan yang diberkati oleh Tuhan. Amin sih bagus, tapi apa nih? Ini bertiga ini. Nanti tak strap tiga-tiganya, bisa suruh berdiri. Ya, puji Tuhan ya. Nah, saudara kasih Tuhan, hidup kita ini diperlengkapi oleh Tuhan. Apapun keberadaan kita, itu ada talenta yang Tuhan percayakan. Masalahnya, kau menyadari gak kamu punya talenta? Nah, yang perlu kita rubah itu mental kita. Mental kita. Dan itu gak bisa berubah tanpa kekuatan dari Allah. Saudara, dulu ketika saya berhenti merokok, 3 bulan pertama itu paling berat dalam hidup saya. Pertama ketika saya bangun pagi, biasanya rokok tersedia. Kemudian kalau saya lagi nyantai duduk,
sambil minum kopi, biasanya ada rokok. Suka rokok. Ya, kemudian habis makan, apalagi kalau misalnya saya mengerjakan sebuah tugas, itu rokok terus. Nah, pada waktu saya ambil komitmen berhenti merokok, 3 bulan itu seperti neraka. Tapi kalau udah komitmen, apapun terjadi, tahan 3 tahun. Tahun keempat terulang lagi. Bergumul lagi, saya harus berhenti merokok. Saya minta sama Tuhan, mampukan saya. Saya ingat pada waktu saya diantar di sebuah persekutuan. Pada waktu itu ada seorang hamba Tuhan yang sederhana. Ya, bajunya mungkin udah lecet-lecet bajunya. Dia berdoa, siapa yang rindu kuasa Roh Kudus, Roh Kudus akan memampukan Anda untuk berubah. Salah satu yang maju ke depan saya, dan saya minta waktu itu adalah bagaimana caranya saya akan berhenti merokok. Kalau minuman saya udah berhenti, gampang. Rokoknya susah. Saya maju ke depan. Nah, pada waktu itu tiba-tiba saya berbahasa roh. Yang saya ini orang yang anti bahasa roh, gak percaya. Kok sama semua? Tapi waktu itu seperti didorong. Waktu saya berbahasa roh, detik itu juga rokok saya itu masih utuh, belum saya isap. Saya buang ke tong sampah, saya lemes. Mulai hari ini saya gak akan pernah lagi menyentuh rokok. Saudara, 26 tahun yang lalu sampai hari ini saya gak pernah merokok lagi. Saudara, pertama dengan kekuatan, yang kedua oleh karena kekuatan daripada Roh Kudus. Termasuk 26 tahun saya ikut Tuhan melayani. Saya tidak pernah memukul orang secara fisik. Hampir-hampir ya. Dulu waktu gereja kita diganggu oleh preman, memang waktu itu benar-benar saya sudah puncak emosi. Tapi akal saya masih hidup pada waktu itu. Karena saya bilang begini, kalau saya lawan secara fisik saya kalah dengan orang. Saya pakai akal saya. Sebelum saya dipukul, saya akan peluk ini orang. Dan saya gigit perutnya sekencang-kencangnya. Kalau sudah gigit perut sekencang-kencangnya, baru saya hantam yang lain. Karena kan dia tinggi besar, terlatih. Tentu saya kalah secara fisik. Karena waktu itu gereja kita dimintai uang terus setiap minggu. Waktu itu persembahan aja nggak nyampe 50.000. Ya sekali mungkin masih kita maklum ya. Lama-lama juga orang kan ada batas kesabaran. Kalau saya bilang urusan pendeta urusan lain, coba. Loh bener. Saya ada teman saya almarhum, waktu lalu saya memakamkan meninggal, ikut saya. Ini udah emosi benar. Saya nyampe, Bu maunya apa? Itu. Ini udah benar-benar sudah apa istilahnya? Matius Markus sudah hilang. Udah hilang benar-benar. Karena saya memang gak punya uang juga. Jadi besok minggu kita tidak boleh ibadah. Jangan lewat di depan ini, lewat di atas. Naik darah saya. Muncullah darah. Terserah Tuhan yang memberi saya bantuan. Tapi kalau Tuhan izinkan begini, berarti saya mau jadi hamba Tuhan. Udah, ayo kita main. Teman saya juga ada emosi. Ini satu ini Cina yang nekat ini. Ya, benar memang Pak Awi itu orang Chinese. Ayo Pak, sebelum nanti dia menghantam, saya beri dulu dia nanti. Waduh, ini harusnya kan sama-sama ngadep, dan ini saya emosi, dia ikut emosi juga. Ya karena kita punya, namanya kita baru memulai gereja waktu itu kan, saya juga baru berhenti kerja. Begitu saya nyampe, saya tanya, Bu maunya apa? Udah begitu. Tiba-tiba orang lembut tuh, heran saya. Tiba-tiba dia diajak ngomong, ya nggak apa-apa kalau nggak bisa
ibadah aja bisa minggu. Waduh, itulah pekerjaan Roh Kudus, menolong kita, mencegah kita berbuat dosa. Apa jadinya misalnya ya, oke lah, saya percaya dia akan kalah dengan saya, pasti, karena saya nggak pakai dengan cara fisik, saya pakai akal. Oh bodohnya gede, ya lebih besar dari Pak Edward, terlatih kan. Sudah, nggak lama kemudian, oke aman. Kemudian nggak lama kemudian dia minta saya keluar, saya kasih waktu itu 20 minggu. Anda tahu nggak? Malamnya ditangkap polisi, masuk penjara, kena 1 tahun. Keluar lagi, saya diminta uang lagi sudah. Saya kasih lagi, memang nggak gede, kami nggak bisa makan, kali ini nggak paksa. Malamnya ketangkap ya, kena 5 tahun. Akhirnya apa saudara? Ya kasih lagi, saya datang ke penjara. Ya artinya saya memberkati lah. Di situ dia minta maaf. Saya minta maaf kepada saya sudah mengganggu. Dan kalau nggak salah terakhir istrinya juga sempat udah masuk gereja. Karena istrinya orang yang seberang. Nah jadi saudara kasih Tuhan, ada masanya kita ini ada batas tertentu di mana kita nggak mau. Roh Kudus itu mencegah kita berbuat dosa. Sudah coba kalau saya sempat memukul beliau, langsung diberitakan seorang pendeta berantem sama preman. Ya, tersebarlah pendeta GBI berantem sama preman gara-gara duit. Ya, mau nggak mau kan urus dengan polisi, mau nggak mau kan urus dengan teman-temannya. Tapi sampai hari ini setelah sudah baik dengan saya, sudah baik. Jadi pada waktu Roh Kudus ini bekerja, saudara, dikatakan apa? Diberi kekuatan untuk hidup di dalam kehendaknya. Jadi seperti tadi saya mau berantem, gak jadi. Kenapa? Tuhan cegah, Roh Kudus cegah, supaya tetap saya menjadi pribadi yang mampu menguasai diri, walaupun terpaksa. Kalau nggak turun dia habis juga. Udah siap itu. Yang pertama, karena yang ada di tangan waktu itu hanya pulpen. Oh ya, nancang ibadah juga mati kan. Kalau saya udah peluk dan saya gigit, pasti menjerit habis di sana. Udah lemas di situ lah, main. Oh benar-benar udah penuh. Ya. Memang dua-duanya kami ini udah dikuasai setan waktu itu, memang benar. Karena tekanan yang begitu berat. Ya. Tapi Roh Kudus itu mencegah, menolong. Ya. Dan setelah kami sudah berteman, baru saya bercerita, aduh sorry bu, maaf, hampir Anda saya celakai. Saya sudah siap menghadapi Anda. Dia pun, dia juga gemeter juga, dia dengar orang anak satu ini kecil-kecil nekat juga. Dia nggak tahu sebelum dia nakal saya ada 2 nakal. Iya kan? Benar, jangan usah diceritain, gak usah dibanggain masa lalu itu. Kalau di zaman-zaman dulu itu pisau di tangan itu, itu nggak ada mantan. Zaman dulu. Zaman dulu. Karena kan memang bapak saya guru silat. Nah guru silat itu kekebalan, ya. Dan saya pernah belajar untuk itu. Sisa-sisanya masih ada. Bagaimana? Hari ini Tuhan tolong saya lepasi seluruhnya. Sekarang jujur ya, saya lebih banyak takutnya malah sekarang. Nggak tahu, lebih banyak takutnya. Baru ada keberanian kalau sudah di puncak tertentu. Ya, semoga Tuhan gak izinkan saya melakukan hal-hal demikian. Makanya hamba Tuhan juga perlu didoain. Ya. Makanya saya itu kalau berdoa saya serius, benar sungguh.
Kalau saya nyanyi susu, kenapa? Kalau Roh Kudus bekerja, kedagingan itu tunduk. Ya. Anda yang tukang tersinggung, ya caranya seperti itu. Bagaimana supaya cara jangan tersinggung? Harus lebih kuat dalam doa. Seperti yang saya lakukan. Saya orang emosional, supaya emosi saya jangan naik terus Tuhan. Saya bergumul dengan Tuhan mampukan saya. Sampai hari ini emosi saya itu masih Tuhan izinkan masuk dalam diri saya sebagai duri dalam daging. Meskipun saya doakan, kebiasaan Anda itu tidak akan pernah lepas. Itu adalah ujian dalam hidupmu yang harus kamu taklukkan. Kalau kamu pemalas, tetap pemalas. Untuk kamu taklukkan menjadi orang tukang rajin. Yang tukang ngantuk, tetap tukang ngantuk. Untuk kamu taklukkan supaya jangan ngantuk. Apalagi tukang berantem, tetap tukang berantem sampai kamu mampu menguasai diri. Tidak lagi jadi tukang berantem. Seperti yang saya alami. Amin. Kalau saya tadi diubah oleh Tuhan, Bu Lesti tidak betah dekat dengan saya sampai hari ini. Kami sudah 18 tahun pernikahan. Saya percaya tidak akan betah mendampingi hidup saya kalau saya tidak berubah. Tapi karena saya berubah, saya jadi suami yang baik, makanya Bu Lesti bahagia di samping saya. Amin. ya gitu. Tetap awet muda tak? Tetap awet muda. Cuma sebelahnya beda-beda tipis saja. Iya kan? Tetap awet muda. Itu salah satu bukti bahwa suaminya itu suami yang baik. Ya. Jadi mengerti kehendak Tuhan. Nah kemudian memuliakan Tuhan. Ketika hidup kita dituntun oleh Roh Kudus, semua yang kita miliki ini untuk memuliakan Tuhan. Keluarga yang dipimpin Roh Kudus akan memprioritaskan nama Tuhan dimuliakan melalui hidup mereka. Tadi malam saya dengar khotbah seorang hamba Tuhan. Dan begini, seorang pemusik itu narsis ya katanya, ego, sangat egois, sehingga kadang-kadang dalam bermain itu jadi seperti pertunjukan. Nah, tapi bagaimana caranya supaya kita ini bukan pertunjukan yang kita lakukan, tapi muliakan Tuhan. Yaitu apa? Seorang WL, seorang pemain musik harus menjadi seorang yang suka menyembah kepada Allah. Sehingga bukan pertunjukan yang kita tampilkan, tapi memuliakan Tuhan. Dia merasa tidak mampu ketika dia berhadapan dengan Allah. Daud berkata, saya duduk di samping Tuhan. Saya duduk di samping. Jadi kalau seseorang suka menyembah kepada Allah, maka satu doanya ketika dia melayani Tuhan, biar namamu dimuliakan melalui hidup. Kalau dia menjadi seorang wirausaha yang sukses, satu tujuannya supaya nama Tuhan dimuliakan. Karena kalau kita memuliakan diri sendiri, nanti belalang-belalang akan tiba. Muliakan Tuhan berarti menggunakan pikiran, ucapan, seluruh tingkah laku kita itu untuk kesenangannya. Menyenangkan, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan Tuhan, kuncinya itu. Kan sedang berjuang di kota Jakarta, Tuhan pakailah kemampuan saya untuk menyenangkan hati. Itu waktu saya nyampe Jakarta tahun 2002,
Saya nggak tahu saya mau jadi apa. Melamar pekerjaan nggak bisa. Mau melayani gereja di gereja Jakarta ini ternyata beda dengan di daerah. Serius. Sampai saya tuh, benar saya pulang kampung lah Tuhan gimana. Tapi waktu itu saya punya satu talenta, itu saya main gitar. Ya memang semua alat musik saya tahu. Hanya memang yang agak lumayan lebih dalam itu gitar. Nah saudara, waktu itu GBI Tebet itu ada rumah doanya. Tiap hari saya ke rumah doa. Main gitar, nyembah. Sampai di mana di tempat abang angkat saya kan saya tinggal di sana. Sampai dia ngomong, kok tiap hari kamu ke gereja terus? Saya mau kasih makan kamu gereja. Waktu saya nggak jawab. Gimana saya nggak jawab? Memang gereja yang saya makan, ya benar juga. Emang gak dikasih makan oleh gereja. Saya ingat waktu itu saudara, semua pada makan mie ayam, saya nggak makan. Nggak punya duit. Ya. Sampai office boy-nya waktu itu dia mungkin diperhatiin, kasihan nih orang. Akhirnya dia mau apa, dia mau, ayo pesannya ayam. Iya nanti bentar lagi. Ayo. Iya. Akhirnya dia pesan. Tuhan, berarti dia yang bayar. Iya. Makan semua. Tapi ini kita lihat mental kita anak Tuhan itu. Kita tersinggung. Orang gereja itu punya kasih. Aja makan dia. Sampai pada titik tertentu. Dari gitar inilah gitar yang saya bawa dari Sumatera. Gitarnya juga udah kubu dan gitar udah lama. Saya disuruh melayani orang narkoba, kakak beradik. Nah, pelayanan kayak gini gak semua orang suka dan gak gampang. Karena gak ada yang mau, biasanya disuruh. Saya mau, namanya kita masih culun-culun kan. Ya, namanya dada air, kita layani. Itu pelayanan pertama saya di Jakarta. Dari situ saya mulai dikenal. Saudara, sekali waktu itu didoain kita masuk penyembahan, hari itu sembuh juga dengan sempurna. Akhirnya terjadi satu gereja sama saya, puji Tuhan ya, puji Tuhan ya. Saya ingat dulu ibu-ibu itu, saya dikasih amplop, ya saya pikir 100.000, ternyata lumayan. Kertas, belum pernah terima kertas yang jadi duit kan? Dari situ berkati luar biasa. Sampai saya kos, tidak ada gaji, tapi berkelimpahan bos. Ya. Sampai waktu itu saya kos di pernikahan yang mantan kapoldanya Bu Mary dan Duta Imunan Siltoma itu wali kami juga waktu menikah dulu. Waktu dia menikah tahun 2002 itu saya konseling. Orang pertama yang kasih saya motor Jansen, motor Cina. Saya bangga waktu itu. Tahun 2002. Saudara, kenapa Tuhan bisa mengubah? Karena untuk kemuliaan. Macam-macam. Ada lagi dipercayakan saya melayani orang yang lumpuh. Lagi-lagi sudah ada yang melayani, biasanya terpaksa. Ya terpaksa diberi saya. Karena memang ya udahlah, itu bagian kamu. Saya layani dan setia. 1 bulan gak sembuh, 2 bulan gak sembuh, 1 tahun gak sembuh. Memasuki tahun kedua, baru dia sembuh. Mungkin Tuhan lihat, kasihan juga si Gundul ini. Udahlah, kampung-kampung. Karena dulu saya sering cukur rambut botak saudara, jadi sembuh saudara. Cara dia
Itulah mau dipercayakan. Tugas-tugas. Saya tahu menyusun sound system. Karena saya koordinatornya. Saya pegang perlengkapan, saya pegang pengajaran. Hampir semua departemen itu, kalau nggak ada pimpinannya, dialihkan ke saya. Jadi kalau bahasanya menterinya lah istilahnya gitu. Kalau nggak ada menterinya ini, saya harus backup. Sampai saya ngerti bagaimana menyusun sound system. Bisa. Termasuk bagaimana asal memainkan bass walaupun apa adanya, memainkan keyboard walaupun apa adanya. Karena memang saya penanggung jawabnya. Artinya kalau saya beli alat musik atau orang menyusun sound system, saya udah tahu nih ini kurang di sini. Karena feelingnya terlatih. Dari yang tidak tahu apa-apa. Kenapa bisa? Itu tadi. Karena untuk memuliakan Tuhan. Jadi pola pikir kita harus berubah hari ini. Anda bekerja, apapun profesinya, untuk memuliakan Tuhan. Termasuk dalam percintaan. Bisa nggak memuliakan Tuhan pada waktu kamu mencintai lawan jenis, atau justru membuat nama Tuhan malu? Itu harus memuliakan Tuhan. Jatuh cinta itu nggak salah, itu sehat. Tapi harus memuliakan Tuhan. Caranya bagaimana? Harus dengan cara yang sehat. Jangan menjual iman karena cinta. Percayalah kalau kamu sudah punya prestasi lebih luar biasa memuliakan Tuhan. Dengar baik-baik. Permata itu ada di dalam setting ten sekalipun. Orang akan peduli betapa kotornya itu setting ten. Dia akan ambil. Amin. Hidupmu juga begitu. Generasi muda harus jangan menjual murah dirimu hanya karena cinta, apalagi hanya masalah harta. Sudah ada banyak bukti orang yang menjual iman yang pada akhirnya kandas. Ada yang menjual iman karena ekonomi, ada baru-baru ini baru meninggal. Ini baru kemarin meninggal. Jumat lalu. Karena saya tahu sejarahnya. Pada waktu itu dia pengen jadi seorang pendeta, tapi nggak bisa karena nggak punya ijazah. Akhirnya langsung menyeberang, dan di saat dia menyeberang langsung dipromosikan. Istrinya nggak mau, dia tinggalin istrinya. Lalu kemudian dia menikah dengan yang baru. Tapi kita lihat akhir dari hidupnya tiba-tiba. Kalau orang jual iman. Ada lagi seorang perempuan, satu keluarga mati di tol. Habis. Bukan seorang diri, satu keluarga. Ini tidak bisa kita bermain-main dengan Tuhan. Tapi kita harus memuliakan. Nah, saya bilang tadi, ketika kamu jatuh hati, jatuh cinta, memuliakan Tuhan tidak. Atau orang itu, laki-laki yang mencintai kamu, kira-kira orang ini memuliakan Tuhan atau tidak? Salah satunya, lihat tangannya ramah sekali atau tidak. Nah, kalau kamu ketemu pria seperti itu terlalu ramah tangannya, nah itu bukan berasal dari Allah. Itu harus dijauhi. Amin. Puji Tuhan aja pria-pria di sini bukan orang yang ramah tangannya, disiplin tangannya. Selalu saya ngomong sama anak saya, Chelsea kan sama, hanya beda setahun. Tiru seperti mama.
bukan wanita sembarangan. Ya. Karena papamu ini cinta pertama dan terakhir dalam hidupnya. Karena gak ketemu dia pria yang lebih baik daripada saya. Dan akhirnya dapatlah suami seperti saya ini. Iya. Lu iya. Ini kelihatan guyon tapi kenyataannya begitu. Iya. Karena gak ada yang berani dekat, karena pendiam besar kan. Sekarang udah banyak berubah. Oh dulu satu jam samping gak akan diajak ngomong. Ya, kalau laki-laki tidak punya wibawa gak akan berani. Nah, cuma saya yang punya wibawa. Iya. Takluklah orang pendiam itu jadi ramah. Ya, gitu. Dan betul kan hari ini kan udah ramah kan beliau. Dan dulu itu saudara, pelitnya bukan main. Benar. Pelit. Tapi sekarang kalian murah hati. Kenapa? Karena apa? Dia punya suami itu memuliakan Tuhan. Sehingga istri juga ikut memuliakan Tuhan. Jadi pribadi yang pendiam tadi, eksklusif, berubah jadi ramah, yang pelit menjadi murah hati. Karena apa? Ya suaminya ini memuliakan Tuhan. Ya? Makanya sampai hari ini tuh gak boleh lagi puji Tuhan. Apa jadinya kalau gereja ini ibu pendetanya beleja bukan main. Tapi mau menerima. Haleluya kalau menerima. Kalau memberi, aduh haleluya. Salah satu pekerjaan Roh Kudus itu merubah karakter kita. Ya. Memuliakan Tuhan. Kemudian yang ketiga, selalu mengucap syukur. Keluarga menjadi tempat berlatih yang pertama bagi kita, setiap orang yang ada di dalamnya untuk mengucap syukur. Saudara, baru-baru ini saya menegur seseorang. Maaf ya, kalau seorang suami sudah mulai curhat sama lawan jenis bahwa mengatakan istrinya ini kurang memperhatikan dia, saya mengatakan laki-laki ini laki-laki nggak benar, laki-laki bejat itu namanya. Kemarin saya tegur teman saya, kalau kamu curhat ke dengan lawan jenis, itu artinya pikiranmu penuh dengan percabulan. Kamu itu mencari perhatian perempuan itu supaya berbelas kasihan sama kamu. Kurang ajar kan ini. Coba bayangkan, ketika dia mendekati pasangannya, dia saya mencintai kamu karena kamu paling menentukan dalam saya. Sekarang kamu sudah memilikinya, kamu jelekin kemana-mana. Betapa jahat orang yang seperti ini. Harusnya mengucap syukur. Kami juga sama polisi tidak selamanya baik-baik aja. Kadang-kadang kami berantem, bukan berantem fisik ya, debat. Karena di keluarga kami saya demokrasi, bebas berpendapat, tapi keputusan tetap di tangan saya. Kalau itu bagus, ya saya terima. Tapi kalau salah, di luar firman Tuhan, itu tak boleh. Kadang-kadang. Bahkan kadang-kadang diam-diaman juga. Ada masanya, itu wajar. Biasanya ya agak lama diam itu saya. Kalau boleh sendiri selesai ngomong, sudah selesai. Saya agak lama. Kan butuh ketenangan. Saudara kasih Tuhan, pasangan itu Tuhan yang berikan. Oleh karena itu, kalau Tuhan sudah beri, kita harus bersyukur. Kelebihan dan kekurangan kita harus mengucap syukur. Jadi kita bersyukur itu mulai dari keluarga. Jadi kalau nanti ya, bu ibu dengar baik-baik, termasuk anak gadis, kalau ada laki-laki curhat mengenai suaminya sama kamu, itu
terhingga itu adalah setan. Kalau kau berikan telinga mendengar laki-laki curhat tentang istrinya, itu namanya setan, dan kamu sedang mendengarkan setan. Oh iya, harus segera menghindar. Itu lama-lama nanti kamu tergoda. Aduh, kasihan juga ya. Ya. Terus dilanjutkan lagi, tegur sapa, gimana kabar Om? Mana kabar Kak? Ya. Dari kata satu kata itu terus meningkat. Akhirnya apa? Bukan lagi curhat-curhatan, tapi cubit-cubitan. Bener gak? Ya. Itu udah berubah orientasinya. Mesti hati-hati. Termasuk ibu-ibu juga di sini. Jangan suka dengar suara laki-laki yang menceritakan kejelekan istrinya. Sebaliknya juga begitu. Jangan mengumbar. Roh Kudus membantu keluarga bahwa mengucap syukur akan berdampak pada kekuatan rohani yang akan dimiliki setiap orang yang melakukannya. Dan yang keempat, yang terakhir, meredahkan hati. Nah, ini yang susah itu. Kalau mau tahu seseorang yang penuh Roh Kudus, dia rendah hati, mau dinasihati. Kalau orang nggak bisa dinasihatin lagi, itu nggak ngerti saya. Bohong semua dikatakan sudah penuh Roh Kudus, meskipun dia sudah berbahasa roh. Bisa aja bahasa roh ditiru-tiru. Karena salah satu dampak orang yang penuh Roh Kudus, dia memiliki kerendahan hati. Dia mau diingatkan. Dan salah satu yang mengingatkan dia adalah orang yang ada di sampingnya, istrinya, anak-anaknya, suaminya, termasuk pendetanya, ketua komselnya yang mengingatkan. Nah, kalau orang ini tidak lagi bisa diingatkan, begini, orang Israel ketika keluar tanah Mesir, mereka kaya semua kan? Betul nggak? Pernah baca Kejadian, Keluaran? Karena apa? Tuhan perintahkan mereka supaya menjarah kekayaan Mesir. Mereka minta pakaian yang mahal-mahal yang indah-indah, mereka minta kambing domba, mereka minta emas dan perak. Waktu mereka keluar dari Mesir, mereka kaya seketika. Karena Tuhan katakan, malam ini kamu merampas kekayaan Mesir. Apa mereka minta? Dikasih. Ketika mereka sampai di padang gurun, Tuhan berkati, tapi kuncinya diambil. Ya. Sehingga yang mereka punya itu, kambing domba nggak bisa dimakan di padang gurun. Mau makan mentah. Mereka punya uang, mau beli apa? Jadi begini, jika kita ini, pribadi kita ini sudah nasihati, diingatkan oleh 1-2 orang mengingatkan kita, kita berkeras hati, merasa diri kita benar, dengar baik-baik, Tuhan itu memberkati kita, tapi kuncinya Tuhan ambil. Seperti orang Israel tadi, mereka punya kaya, tapi tidak bisa digunakan. Nah, jadi kalau kita sampai hari ini, ketika kita menjadi pribadi yang sombong, nggak bisa dinasehati, nggak bisa terima masukan orang, semua salah dalam pandangannya. Oke, Tuhan berkati kamu, tapi dengar baik-baik, berkatmu diambil oleh Tuhan. Sehingga kita menjadi bagian dari penggenapan firman Tuhan, diberikan kemampuan untuk memiliki kekayaan, tapi tidak punya kemampuan untuk menikmati. Makanya banyak orang kaya tidak bisa menikmati kan? Atau memang dua-duanya,
nggak punya kemampuan untuk memiliki, nggak punya kemampuan juga untuk menikmati. Jadi saudara, kita harus belajar rendah hati. Kamu suka atau tidak, nasihat itu memang menyakitkan. Saya kalau menegur orang, sebelum saya tegur orang, saya dulu bisa ditegur. Pemimpin saya sering mengingatkan saya menegur saya. Anak saya juga seringkali mengingatkan saya. Saya terima. Meskipun tidak enak di hati ketika diingatkan. Tapi ketika kita menjalani menyadari bahwa kita ini harus perbaiki, disitulah Tuhan itu berkenan memberkati kita. Tuhan membenci kesombongan. Kesombongan mendahului kejatuhan. Nah, orang yang rendah hati ini, meski dia punya segalanya, tapi sikapnya tetap rendah hati. Dan tidak perlu dia promosi karena otomatis akan ketahuan. Tapi kalau orang yang sombong, udah miskin aja ngomongnya setinggi langit. Pernah ketemu orang seperti itu? Saya sering ketemu orang demikian, ngomongnya setinggi langit. Pokoknya ini paling baik. Ya, kami boleh sedikit kemarin diskusi. Karena kami layani. Ini orangnya kayak rohani banget, ngomongnya panjang banget. Semuanya salah, dia yang paling benar. Loh, iya benar. Padahal kalau kita melihat kenyataannya, kuncinya dalam dunia konseling sudah tahu ini orang dia yang tak beres. Kenapa? Kami lihat ini. Sebelum yang bersangkutan ada, orang yang dilayani itu lancar bicara. Begitu dia ada, dia mesti bahasa. Berarti ada masalah. Meskipun ngomongnya sangat rohani, sangat familiar, sangat diterima oleh orang banyak, menurutnya, saya nggak tahu juga. Sebetulnya kalau dia orang yang rendah hati, dia nggak perlu ngomong, orang akan tahu. Betul nggak? Roh Kudus menolong setiap anggota keluarga kita untuk memiliki kerendahan hati di hadapan Allah dan sesama. Nah ini juga mungkin kepada Allah kita gampang kan, karena nggak ada yang tahu. Tapi pada sesama, salah satunya bisa nggak kerja sama dengan orang lain? Bisa. Kalau kamu nggak mampu kerja sama dengan orang lain, berarti hatimu masih belum disentuh oleh Roh Kudus. Itu kata kunci. Jadi Roh Kudus itu memampukan kita menerima sesama dan kita bisa bekerja sama. Meskipun tidak selamanya kita bisa bersama-sama. Gereja ini kalau saya nggak bisa kerja sama dan tidak bisa menerima orang lain, udah lama gereja ini tutup. Tapi karena saya mau bekerja sama, menerima kelebihan dan kekurangan, makanya sebagian besar betah di gereja ini. Amin. Lengkap dengan kelebihan dan kekurangan saya sebagai seorang pemahaman. Jadi kerendahan hati di hadapan Allah dan sesama. Jadi ingat baik-baik. Hari ini kita belajar harus saling mengingatkan, harus mau diingatkan. Jangan malas yang paling benar. Kadang-kadang kita perlu minta orang lain, apa sih yang salah dengan diri saya? Apa yang kita alami bukan sebuah kebetulan. Pasti ada rencana Tuhan. Mereka yang merendahkan hati menempatkan diri berada di bawah naungan kasih dan berkat Allah. Karena air itu tidak pernah dari bawah ke atas. Selalu air itu dari atas ke bawah. Nah kalau kamu jadi gunung di hadapan Allah, apa yang perlu diairi? Berarti kamu udah jadi sumber. Tapi kalau kita rendah hati, maka air dari gunung Sion itu mengalir dalam hidup kita. Kita bisa unity karena rendah hati.
Kita bisa diberkati karena berkat dari Bukit Sion akan tercurah. Lagu Mazmur 123 itu. Sungguh alangkah agak didangdutkan sedikit. Coba. Sungguh alangkah indahnya, sungguh alangkah eloknya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun, yang ke janggutnya jubahnya turun. Seperti abu di bukit Hermon, mengalir ke Bukit Sion. Sebab kesana Allah memerintah agar berkat-berkatnya tercurah, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Unity. Kalau gereja kita unity, Tuhan pasti berkati. Tuhan juga tambah-tambahkan. Kalau keluarga unity, berkat juga bertambah. Jangan saling menyalahkan, jangan merasa paling benar, tapi saling memperbaiki diri dan saling mendorong. Karena itulah tanda orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Tuhan memberkati kita.